Salam sadis, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi di channel Sayur Bening dengan market yang tidak gairah, market yang boring ya. Ini saya buat video market cap di 1,18 triliun. Volume dropnya lumayan ya. Volume di 27,3 billion, drop 41,6%. BTC dominan sama seperti kemarin 49,9. Bitcoin di 32.210. ETH di 1859. BNB 235. XRP di 46 sen, Cardano 28 sen. Solana, kemarin ada yang ikut Solana, ini nggak scalping, lumayan ya. Lumayan dia Solana, kemarin saya dapat dikit Solana, tapi kena tendang di emas, aduh. Saya kirain kemarin data NFP ikut di setel kayak ADP gitu. Jadi saya pikir wah emas akan merah lagi kan. Pas di 19.15 saya ambil sell. Nggak taunya keluar data. NFP-nya drop dia. Nggak dimanipulasi data NFP-nya kan. Unemployment rate juga sama sesuai forecast. Langsung market hijau. Ya kena tendang lah. Tapi ya minggu ini emas sih 3 kali makan, 1 kali kena tendang lah ya. Ya inilah even lah, draw lah ya. Semalam dapat dikit di Solana, kena tendang di emas ya, gitulah. Kalau lagi nggak mau ya, nggak ini. Yang kemarin ada yang komen dia dapat di Solana, congrats lah ya. Kadang kondisi gitu sulit kita ini lihat apa yang bisa gitu kan, mau di ini. Jadi kalau saya lihat hari ini kripto agak sedikit ada hijau, itu koin-koin DeFi gitu. Koin-koin DeFi yang agak-agak ada hijau dikit gitu. Ya cobalah kalau kalian mau scalping, mau ambil long koin-koin DeFi gitu. Ya. Kalau kalian mau short, ada juga beberapa yang kelihatan agak-agak lemah itu. Kemarin naik agak tinggi kayak ICASH, XEC. Ya, boleh coba gitu ya. Itu kemarin di pom balik kan. Nah ini kayaknya dia ambil koreksi lagi. Nah kalau kalian mau short saya rasa XEC bisa. Nah kalau yang mau long, ya lihatlah beberapa saya lihat DeFi agak-agak mau hijau dikit gitu. Koin-koin DeFi gitu. CRV lah ya kan. Polygon ada 2% sedikit. Nah kalau kalian scalping ya bisa lah ya. Toncoin, Avalanche, Avax juga ada 8, sekian persen. Koin-koin DeFi dia ini agak dia sedikit naik ya. Arbitrum ada 3,3%, AAV ada 5%-an ya kan. Ya agak hijau saya lihat si DeFi gitu ya. Ya kalian coba inilah. Kalau yang gatal tangan sih, kalau saya hari ini sih istirahat gitu. Enggak ini. Ya CRV ada 6,3% ya kan, coin DeFi. Saya lihat hari ini coin DeFi ya, DeFi yang agak-agak sedikit ini. Kalau yang mau scalping, mau cari long di coin DeFi lah saya lihat kok agak hijau. Kalau mau short saya lihat itu XEC ICASH itu ya, bisa kayaknya ya. Tapi iseng-iseng lah kondisi market gitu. Kalian jangan harap mau cuan, hati-hati kondisi market gini. Ini volume kecil, drop sekali ya. Volume drop 41%. Baru hari Sabtu nih di 20. Makanya kalau lagi volume kecil itu gampang sekali bandar makan kalian yang main leverage tinggi ya. Makanya agak-agak hati-hati. Semalam itu
non-farm payroll justru drop dia. NFP-nya yang diprediksi dari 225 dia 209, market langsung hijau balik. Precious metal ya langsung hijau balik semua, kena tendang lah. Unemployment rate ikut forecast 3,6 dimana sebelumnya 3,7. Angka penganggurannya menurun 3,6 ya kan. Tapi minggu depan juga masih ada event penting, CPI salah satu indikator yang di ini ya. Kayaknya saya tadi ada cek bentar, event minggu depan itu beberapa ini juga petinggi FOMC speak banyak. Tapi intinya minggu depan yang agak diperhatikan CPI ya, CPI sama PPI. Yang udah pasti CPI. Makanya sebelum dia keluar itu mungkin market juga masih rada flat dia gitu. Ya kita lihatlah, kalau lihat ini, coba saya cek event minggu depan. Senin ada beberapa FOMC member speak. Wah, ada si Dali baru ini, semester ya kan jam 10, terus jam 11-nya si Bostic. Terus di Selasanya Selasa nggak gimana event penting, nggak terlalu ini. Biasa Selasa memang agak kurang event yang ini ya. Nah, Rabu CPI ya. Rabu CPI. Oh, juga Kanada juga nentuin ini juga, kenaikan interest rate lagi ini ya. Bank of Canada. Wah. Rabu juga agak ini. Nah, Rabu, maka sebelum ini dia mungkin agak market masih ini ya, nunggu CPI-nya. Terus Kamis PPI sama initial jobless claim ya. Rabu Kamis, minggu depan Rabu Kamis yang event yang ini agak diperhatikan gitu. Lain nggak gimana lah. Senin FOMC, apa yang mau di ngomong, beberapa member FOMC akan ngomong ya kan. Ya kita lihat lah. Ini fear and greed juga agak drop ya di 56. 2 hari lalu masih oke di 63. Ini fear and greed-nya di 56. Berarti ya wanti-wanti juga lah orang. Ya. Dengan kondisi market begini, ya lihatlah, agak sulit hari ini market emas nggak ada. Saya hari Sabtu ini istirahat lah. Lihat market ini nggak gimana, ya kan. Berita juga nggak gimana, berita FAD ya. Ada yang tanya Binance kenapa ya, employee-nya katanya quit itu ya, Binance US itu takut diperiksa sama DOJ, Department of Justice gitu ya kan. Ya kalau si Sajet bilang aman sih, bisa dihandle gitu ya kan. Terus satu isu lagi yang mereka mau kejar ini, diperkirakan itu stablecoin TUSD. Itu katanya itu Binance si Cecet dia yang monopoli itu 90% dia hold. Jadi itu dia yang setel kayaknya, katanya dicurigai gitu. Ya nggak tahu lah, pokoknya dia terus diserang, lagi ditarget ya kan. Ya tapi saya sih masih percaya si Cecet ini dia cukup licin, juga cukup ular ya. Saya rasa masih bisa selamat dia walaupun ditekan-tekan di target-target gitu. Ininya masih ini. Satu lagi berita yang agak penting ini, si Winklevoss Gemini ya, bos Gemini si kembar itu akhirnya dia masukkan tuntutan ke DCG. DCG kayaknya udah
berat pasang info si Barry Silbert ya sama tim-timnya itu yang dulunya. Oh, itu bilioner semua itu sakit udah semua pasang info, termasuk DCG itu salah satu bos di Jepang SoftBank ini ya, apa namanya, aduh aku lupa lagi, Song Masayoshi ya, dia juga salah satu bos di digital group currency. Dia juga lagi banyak sekali defisit, dia invest dia, termasuk invest di Indo yang Gojek atau apa sih, banyak rugi dia. Cuma dia kalau di Jepang karena dia punya market besar ya, mungkin biasa kalau yang udah globalis begini, kalau sakit ya pasti ada pemerintah yang bail mereka, tahan dia. Karena kalau mereka bangkrut itu bisa pengangguran besar, perusahaannya banyak gitu ya kan. Nah, DCG ini dituntut, lain lagi dia masuk tuntutan juga langsung ke Barry Silbert itu, si Winklevoss. Karena Barry Silbert dia punya usaha satu lagi atas nama dia, Genesis, itu yang dia pakai buat puter-puter, buat ini ngolah-ngolah. Kalau si Winklevoss ya kenanya di situ juga kan, makanya sekali dia bukan hanya tuntut grup dari DCG, secara pribadi dia masukkan tuntutan ke Barry Silbert juga gitu. Barry Silbert ya lihatlah, Paus sama Paus udah saling tikam ya kan, karena udah banyak Paus yang cedera juga ngadepin market ini. Bukan ada yang pikir kan, kadang saya lihat hater tuh jangan ngomong gini, kita ikut alur market yang namanya, tutup candle monthly bagus, weekly-nya lagi bagus, tiba-tiba dibuang, itu semua biasa aja. Ada yang bilang jangan, hater kan, gua ketawa lihat komennya, lu geblek, lu nggak ngerti market gini. Market ini bukan 1 tambah 1 2, market ini bisa aja 2 tambah 3 jadi 7 ya. Jadi Anda harus ngerti gitu, hati-hati ya. Kalau Anda belum ngerti gitu, bukan kayak kita ngomong ini harus gini. Cuma di sini saya itu nggak pernah gila kayak orang ngomong, BTC yang bulan kemarin aja orang bilang ke 100.000 aja, saya ketawa ya kan. Saat itu paling banter, perkiraan saya udah bener sekitar di 70-an, saya bilang 70K gitu. Ternyata di 69 udah banting gitu. Ya kan, ada yang lebih gila lagi, ke 200.000 BTC waktu itu. Kita di channel ini nggak pernah FOMO gitu, FOMOin orang gitu ya kan, nggak boleh. Cuma kadang kita bahas market ya selalu ada gejolaknya. Kamu baca chat juga ya kan, ada probabilitasnya antara naik dan turun, bisa aja ini ya. Jadi kalau ada yang ngomong nggak ngerti, dia komen, dia komplain kan, kamu katanya ngomong weekly, monthly, ya nutupnya bagus, tapi kalau ada yang banting, ada yang ini, emang salah gua. Kadang gua lihat hater komen geli juga, dia udah nggak ngerti, dia pikir market tuh 1 tambah 1 2 gitu. Ya udahlah, biarkan aja. Yang gitu kita remove. Siap, lebih suka yang gitu-gitu, cabut aja dari channel ini daripada buat pusing ya kan. Jadi kita santailah di weekend ini. Kalau yang gatal tangan, saya nggak mau gatal tangan. Kemarin gatal tangan dikit, kena tendang saya di das itu kan. Nggak mau lagi lihat begini, nggak ini. Padahal kemarin pikir, Solana gua dapat dikit, cuan gua scalping. Nggak taunya nggak lama ketendang di emas gitu. Gali lubang, tutup lubang. Ya biasalah, market kadang gitu ya kan. Ya dibawa happy lah. Orang kita bukan cari kaya. Saya trading bukan mau cari kaya, mau cari ini. Bukan cuma for fun trading saya gitu. Ya kan. Yang penting ya tetap hati-hati gitu. Jadi begitu aja pembahasan di hari Kamis, di malam Minggu ini ya.
hari Sabtu weekend itu. Kalau masukan saya yang buat gatal tangan, kalau kalian mau scalping, coba kalian perhatikan DeFi ya. Saya lihat DeFi yang agak hijau, agak ini. Nah, kalau ada yang kalian mau short, ya lihat yang udah naik agak tinggi. Kalau saya lihat satu XTC, ICASH itu bisa di short gitu ya. Itu tergantung. Kalau besok Minggu dia juga rada flat, kalau dia volume agak drop lagi, ya kalian perhatikanlah, BCH bisa aja, tapi scalping cepat gitu ya, namanya ini Bitcoin Cash, BCH atau BSV gitu, bisa aja kalian short kalau lihat pas volume agak turun lagi gitu. Ya kalian pantau lah, sebelum kalian lakukan, kalian harus ngerti yang namanya trader, kalian pasti udah cek dia punya chart dulu sebelum kalian ambil tindakan. Itu aja ya masukan saya. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.